Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu kala, hiduplah seorang ahli ibadah. Sebut saja namanya Fulan. Suatu hari, ia sedang berburu. Tanpa disangka, ia bertemu dengan seekor ular. Tapi anehnya, ular ini dapat berbicara seperti manusia. Ular ini menyatakan dirinya sedang dikejar-kejar oleh seseorang yang ia anggap musuh. Ia kemudian meminta perlindungan kepada Fulan. Tak hanya itu, agar Fulan menghargai, si ular pun membawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ular kepada Fulan, "Aku sedang dikejar-kejar oleh musuh. Sebentar lagi ia akan datang ke sini. Maukah kamu menolongku? Jika mau, Allah akan melindungimu," kata si ular dengan pasti. Fulan setuju. Ia pun menutup badan si ular dengan selendang. Namun demikian, tetap saja si ular meminta lebih. Ia berkata, cara demikian kurang efektif. Si musuh masih bisa mengetahui keberadaannya. Sehingga hal ini membuat Fulan bingung. Apalagi yang harus ia lakukan? Maka si ular pun memberi ide. Ia memerintahkan Fulan untuk membuka mulut, dan si ular akan masuk ke dalam perut Fulan. Namun Fulan tak yakin. Jangan-jangan itu akan membahayakan dirinya. Maka ular berkata, "Tidak apa-apa. Aku tidak akan melukaimu. Tenang saja. Aku juga nanti akan bersaksi di hadapan Allah bahwa engkau benar-benar umat Nabi Muhammad SAW." Akhirnya, apa yang dikatakan si ular itu membuat Fulan yakin. Ia pun membuka mulut, dan sejurus kemudian, si ular pun masuk ke dalam perutnya. Tak lama setelah itu, ada seseorang yang datang menemui Fulan. Ia mengaku sedang mencari seekor ular untuk diburu. Ia lalu berkata, "Apakah engkau tahu ada ular di sini?" "Maaf, saya tidak tahu," kata Fulan berbohong demi keselamatan si ular. Merasa tidak menemukan hewan yang dicari, maka si pemburu itu pun pergi melanjutkan perjalanannya. Setelah itu, Fulan pun mengatakan kepada si ular bahwa keadaan telah aman. Karenanya, ular itu diperintahkan keluar dari dalam perutnya. Namun siapa sangka, ternyata si ular ingkar janji. Ia tidak mau keluar. Nauzubillah. Si ular bahkan mengancam Fulan dan berkata, "Tinggal pilih saja. Kamu mau yang mana? Aku melubangi dengan bisaku atau menghancurkan limpamu." Perilaku si ular ini benar-benar membuat Fulan kaget. Ia tidak percaya bahwa hewan yang ditolong malah akan membunuh dirinya. Benar-benar air susu dibalas dengan air tuba. Dan ular itu berkata lagi kepada Fulan, "Hai manusia, apakah engkau lupa bagaimana aku dulu mengeluarkanmu dari surga? Apa alasanmu mau berbuat baik kepada makhluk yang memang tidak bisa berbuat baik?" Kata si ular yang ternyata adalah iblis. Fulan pun sadar dirinya lama-kelamaan pasti akan mati. Tak ada jalan lagi baginya untuk bisa bertahan hidup dan tinggal menunggu waktu saja. Namun sebelum benar-benar membunuhnya, Fulan meminta satu hal untuk dilakukan, yaitu ia ingin membuat lubang di sebelah gunung untuk mengubur jasadnya nanti. Dan hal ini disetujui oleh ular. Sebelum mendekat ke gunung, Fulan terlebih dahulu berdoa kepada Allah dengan doa yang cukup panjang. Dan salah satu isinya adalah, "Ya Allah, aku meminta kepadamu, selamatkan aku dari ular yang ada di dalam perutku ini." Maka di tengah perjalanan, tiba-tiba ada seorang lelaki tua datang menemuinya. Pakaian yang dikenakannya sangat bersih dan harum sekali. Ia kemudian memberi Fulan selembar daun untuk dimakan. Tak butuh waktu lama, daun itu pun dimakan Fulan. Dan sesaat setelah itu, maka si ular yang ada di dalam perut Fulan itu pun
mati menggenaskan, terpotong-potong dengan sendirinya. Alhamdulillah. Fulan pun berterima kasih kepada lelaki tua itu dan bertanya, "Kalau boleh tahu, siapa engkau sebenarnya?" Lelaki tua itu mengatakan, "Ia adalah malaikat." Ceritanya, doa yang dipanjatkan Fulan barusan membuat seluruh malaikat yang ada di 7 langit mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang dialami Fulan. Singkat cerita, Allah memerintahkannya lelaki tua itu untuk membantu Fulan. Apapun yang terjadi, teruslah berbuat baik. Sungguh, itu akan melindungimu. Allah akan melihat apa yang dilakukan hamba-hambanya, kata lelaki tua itu menasihati si Fulan. Kisah ini dikutip dari kitab An-Nawadir, karya Ahmad Syihabuddin Al-Qalyubi. Lewat kisah ini, kita bisa belajar bahwa meskipun perbuatan baik yang kita lakukan itu salah tempat, namun Allah tetap akan membalasnya. Dia tidak akan menyia-nyiakan amal baik hambanya. Semoga Allah beri kekuatan kepada kita untuk selalu bisa melakukan kebaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.